Kembali di Tajuk Rencana, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia yang lebih baik, bersama saya Iman Soleh di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Tajuk Rencana akan membahas 10 berita yang menjadi perbincangan dalam 1 minggu terakhir. Berita pertama, Presiden Joko Widodo sebut masyarakat dunia apresiasi penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Presiden Joko Widodo menyebut bahwa penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia telah diapresiasi oleh masyarakat dunia. Presiden menilai bahwa keberhasilan mengendalikan pandemi karena kerjasama antar semua pihak. Alhasil, kegiatan perekonomian pun mulai bergerak kembali. Meski demikian, Presiden tidak menginginkan masyarakat lengah. Ia mengimbau agar seluruh pihak tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Hingga hari Rabu 17 November 2021, Indonesia melaporkan 4.251.945 kasus COVID-19. Sebanyak 4.099.857 orang yang pernah terinfeksi virus corona telah dinyatakan sembuh. Saat ini, jumlah kasus aktif di Indonesia berada di angka 8.390 orang. Pada puncak penularan kasus COVID-19 di Indonesia, pertengahan 2021, jumlah kasus aktif menembus angka 500.000 orang. Johns Hopkins University, CSSA COVID-19, menyatakan bahwa penanganan COVID-19 di Indonesia adalah salah satu yang terbaik di dunia karena mampu menurunkan angka kasus hingga 58% dalam waktu 2 minggu. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan penanganan COVID-19 di Indonesia terbaik se-Asia Tenggara. Hal ini tersebut berdasarkan Nikkei COVID-19 Recovery Index yang menempatkan Indonesia di peringkat 41 dari 121 negara. Selain itu, menurut kinerja penanganan COVID-19 dan kecepatan vaksinasi di Indonesia menjadi salah satu yang diakui dunia. Menurut WHO, dalam laporan COVID-19 Situation Report 79, pada 3 November 2021, seluruh provinsi di Indonesia telah berada pada tingkat penularan masyarakat atau Community Transmission Level 1 atau tingkat penularan rendah. Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyatakan Indonesia adalah salah satu negara terbaik dalam hal penanganan COVID-19 adalah dilalui melalui kebijakan-kebijakan yang tepat diterapkan kepada masyarakat. Ada 2 kebijakan yang tepat dilakukan itu. Pertama adalah kebijakan PPKM level 1 hingga 4 untuk Pulau Jawa dan Bali yang mampu menurunkan secara signifikan angka kasus harian COVID-19 secara signifikan pada bulan Juli 2021. Selain itu, kebijakan vaksinasi nasional juga adalah satu kebijakan yang dapat menurunkan atau dapat mencegah penularan angka kasus COVID harian secara signifikan. Hingga hari ini, dipastikan penanganan aksi COVID-19 melalui vaksinasi nasional akan mendekati herd immunity pada bulan Desember tahun 2021. Mudah-mudahan pada hari ini dan sampai hari pada tanggal 2021 nanti, akhir Desember 2021 nanti, penanganan kasus COVID-19 melalui 2 program tersebut, baik PPKM maupun vaksinasi nasional, dapat lebih menekan angka harian kasus COVID-19. Beralih kepada berita kedua, libur Natal Tahun Baru, semua wilayah di Indonesia berstatus PPKM level 3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Muhadjir Effendi menegaskan bahwa pemerintah akan menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3 untuk seluruh wilayah Indonesia selama libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Kebijakan tersebut bertujuan untuk memperketat pergerakan orang agar tidak terjadi lonjakan kasus COVID-19. Selama libur Nataru, seluruh Indonesia
akan diberlakukan peraturan dan ketentuan PPKM level 3. Kebijakan ini dalam rangka memperketat pergerakan orang guna mencegah lonjakan kasus COVID-19 terulang kembali pada masa-masa liburan. Sebab libur Natal dan Tahun Baru akan diprediksi meningkatkan mobilitas masyarakat. Nantinya seluruh wilayah di Indonesia, baik yang berstatus PPKM level 1 maupun 2, akan disamaratakan dengan menerapkan aturan PPKM level 3. Dalam kebijakan libur Natal dan Tahun Baru ini, sejumlah kegiatan pun dilarang pelaksanaannya. Antara lain perayaan pesta kembang api, pawai, arak-arakan yang mengumpulkan kerumunan besar orang-orang. Selain itu, pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan juga dilakukan di sejumlah destinasi, terutama di gereja pada saat perayaan Natal, tempat pembelanjaan, dan destinasi wisata lokal. Kebijakan ini adalah hasil kesepakatan bahwa aturan yang berlaku di Jawa Bali dan luar Jawa Bali nantinya akan diseragamkan. Kebijakan tersebut akan diterapkan setelah Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri menerbitkan instruksi Mendagri yang terbaru. Berita ketiga, Prabowo sebut ketidakadilan dan kemiskinan merupakan akar radikalisme. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyinggung akar masalah radikalisme sehingga bisa tumbuh subur. Ia menilai jika keadilan dan kemakmuran tidak bisa dihadirkan, berpotensi besar membuat rakyat merasa ditinggalkan. Mantan Pangkostrat ini juga mengatakan bahwa Indonesia saat ini tengah berupaya agar hal-hal yang bisa menyuburkan ekstremisme tidak terus berkembang. Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan pidato dalam Dialogue the 17th International Institute for Strategic Studies atau IISS Manama Dialogue 2021, Sabtu 20 November 2021. Prabowo mengatakan bahwa Indonesia akan menjalin hubungan baik dengan negara di Timur Tengah dalam sektor kontra terorisme. Menurut Prabowo bahwa ekstremisme dan radikalisme akan tumbuh subur ketika ada kemiskinan, ketika ada ketidaksetaraan dan ketidakadilan. Ketika rakyat kehilangan harapan, ketika warga miskin tidak mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum, ketika merasa mereka ditinggalkan oleh yang berkuasa, ini adalah lahan subur bagi radikalisme dan ekstremisme. Mantan Pangkostrat mengatakan bahwa Indonesia saat ini tengah berupaya agar hal-hal yang menyuburkan ekstremisme tidak subur di Indonesia. Menurutnya, diperlukan keadilan, sistem demokrasi yang nyata, akuntabilitas para pemimpin, dan perlakuan yang sama di mata hukum untuk menghindari pemikiran radikalisme itu berkembang di tengah masyarakat. Di sisi lain, menurut Prabowo, pemerintah memberikan perhatian penuh terhadap peristiwa dan perkembangan situasi keamanan di Timur Tengah. Menurutnya, Indonesia menginginkan perdamaian dan kemakmuran di wilayah Timur Tengah. Prabowo menuturkan komunikasi antara negara-negara Timur Tengah akan terus dilakukan untuk menjaga kelompok-kelompok garis keras di Indonesia yang dipengaruhi oleh kelompok dari Timur Tengah. Misalnya seperti hubungan antara Al-Qaeda dan Jamaah Islamiyah antara ISIS dan afiliasinya di Indonesia, yaitu Jamaah Ansarud Daulah. Indonesia hingga saat ini masih terus berkutat menangani masalah terorisme. Sejumlah kelompok dituding menjadi pelaku teror dari mulai Jamaah Ansarud Daulah, Mujahidin Indonesia Timur, Jamaah Ansarud Tauhid hingga Jamaah Islamiyah. Setelah pasca Perang Dingin berakhir, maka ada sinyalemen dan analisis dari Samuel P. Huntington yang mengatakan bahwa Islam adalah menjadi musuh baru kekuatan-kekuatan Barat. Analisis tersebut dituangkan dalam buku The Clash of Civilization yang mengatakan komunisme telah hancur dan Barat dan Islam menjadi musuh baru negara-negara Barat. Inilah awal kelompok-kelompok radikal dan kelompok terorisme tumbuh di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Pasca serangan WTC 2001, kemudian peristiwa bom Bali pada 2001,
merupakan titik awal gerakan-gerakan radikalisme dan terorisme melanda belahan dunia, termasuk di Indonesia. Oleh karenanya, pencegahan intoleransi, radikalisme, dan terorisme menjadi penting tidak hanya bagi Indonesia, tetapi negara-negara lain di luar Indonesia. Selanjutnya, berita keempat, Ketua DPR RI minta aparat hukum memberantas mafia tanah hingga ke akar-akarnya. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Puan Maharani, meminta pemerintah bersama dengan aparat hukum memberantas mafia tanah yang dinilai telah merampas penghidupan. Pernyataan ini tidak lepas dari kasus perampasan tanah yang dialami artis Nirina Zubir beberapa waktu yang lalu. Keluarga Nirina Zubir, khususnya sang ibu Cut Indria Marzuki, mengalami penggelapan aset berupa 6 sertifikat tanah. Kasus penggelapan aset tanah tersebut didalangi oleh asisten rumah tangga yang bernama Riri Hasmita. Polda Metro Jaya mengungkap, Riri dalam menggelapkan 6 sertifikat tanah bangunan senilai 17 miliar milik Nirina Zubir. Para tersangka diduga beraksi dengan memalsukan tanda tangan Ibu Nirina Zubir untuk menerbitkan akta kuasa menjual, lalu membalik nama ke-6 sertifikat tersebut. Peristiwa yang menimpa keluarga Nirina semakin menguak fakta bahwa keberadaan mafia tanah tak pernah benar-benar lenyap. Sebaliknya, eksistensi mereka makin nyata dan menjadi bagian terbesar persoalan pertanahan di Indonesia. Terkait hal ini, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sofyan Adjalil, dalam berbagai kesempatan selalu menjanjikan akan memberantas mafia tanah hingga ke akar-akarnya. Juru bicara Kementerian ATR BPN, Teguh Taufikul Hadi, mengakui masih ada oknum di BPN yang terafiliasi dengan digitalisasi dokumen. Hingga saat ini, lebih dari 2,8 miliar dokumen pertanahan tercatat di seluruh kantor BPN di seluruh Indonesia. Kementerian ATR BPN juga gencar melakukan sertifikasi tanah melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL pada seluruh bidang tanah di Indonesia. Untuk penanganan permasalahan mafia tanah, Kementerian ATR BPN bekerja sama dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan membentuk Satgas Tim Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah. Praktik mafia tanah bukanlah sesuatu yang baru. Jaringan mafia tanah ini melibatkan oknum-oknum pemerintahan, aparat, hingga pengadilan. Berita kelima, Presiden Joko Widodo meminta Ahok CS turunkan impor minyak. Presiden Joko Widodo meminta PT Pertamina Persero mengurangi jumlah impor minyak dan gas yang dinilai masih sangat tergantung terhadap negara lain. Perusahaan Pertamina didorong menyiapkan strategi agar penggunaan mobil listrik dan juga kompor listrik lebih masif. Presiden Joko Widodo menilai bahwa impor minyak yang selama ini dilakukan Pertamina ternyata mempengaruhi nilai tukar atau kurs rupiah. Jokowi yakin jika Pertamina berhasil mengurangi impor minyak dan gas, dapat berdampak pada neraca transaksi berjalan dan neraca pembayaran nasional. Sebelumnya, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS, Margo Yuwono, mengungkapkan nilai impor migas Agustus 2021 senilai 2,0 miliar US dollar. Jumlah ini naik 14,74% dibandingkan Juli 2021 dan naik 115,75% dibandingkan Agustus 2020. Sedangkan impor non-migas Agustus 2021 senilai 14,63 miliar dolar, naik 9,76% dibandingkan Juli 2021 dan naik 49,39% dibandingkan Agustus 2020. Selanjutnya, kita akan membahas berita tentang Papua terkait penembakan aparat hingga tewas yang diduga dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata OPM Papua. Kembali masalah Papua. Setelah beberapa waktu yang lalu, kelompok kriminal bersenjata melakukan teror
baik terhadap masyarakat sipil maupun kekuatan-kekuatan militer di Papua, kembali terjadi lagi serangan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata Papua kepada beberapa anggota TNI yang salah satunya tewas. Prajurit TNI tewas ditembak, pelaku diduga KKB pimpinan Tendius Gwijangge. Satu prajurit TNI tewas diduga ditembak kelompok kriminal bersenjata pimpinan Tendius Gwijangge di Jayapura, Papua. Dua prajurit yang menjadi korban dalam penembakan yang diduga oleh KKB itu yakni Sersan 1 Ari Baskoro dan Komandan Koramil Suru-Suru Kapten Infanteri Arfliandi yang dilarikan ke rumah sakit. Pelaku penyerangan terhadap Koramil Suru-Suru yaitu kelompok kriminal bersenjata pimpinan Tendius Gwijangge. Menurut informasi, sudah ada informasi sebelumnya akan adanya penyerangan terhadap Kodim dan pos-pos TNI di Papua. Oleh karena itu, pemerintah memerintahkan kepada personel agar bersiaga dan meningkatkan patroli. Aksi itu diduga dilakukan menjelang tanggal 1 Desember yang dijadikan sebagai ulang tahun organisasi Papua Merdeka. Namun demikian, ia mengaku belum mendapat laporan lengkap mengenai kronologi dua prajuritnya yang tertembak dan satu diantaranya tewas. Pada Sabtu 20 November pukul 6 waktu Indonesia Timur, kelompok kriminal bersenjata menyerang dan menembaki Koramil Suru-Suru yang merupakan Koramil persiapan. Baku tembak terjadi hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. Permasalahan Papua tidak hanya berkutat kepada permasalahan kelompok kriminal bersenjata. Permasalahan Papua berakar pada permasalahan kesejahteraan. Pemerintah sudah sejak lama melakukan percepatan pembangunan di Papua, salah satunya melalui dana Otsus Papua yang pada tahun ini ditingkatkan beberapa persen anggarannya menjadi lebih besar dibandingkan tahun-tahun yang lalu. Otonomi khusus Papua dan anggaran Otsus Papua menjadi kunci penting dalam hal percepatan pembangunan Papua yang diharapkan kejadian-kejadian atau aksi-aksi yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata organisasi Papua bisa diredam. Kelompok kriminal bersenjata organisasi Papua Merdeka sebetulnya tidak memiliki kekuatan yang signifikan. Tetapi penyerangan-penyerangan itu dilakukan secara gerilya yang pada akhirnya TNI menjadi kecolongan dan beberapa anggotanya tewas di tangan KKB Papua. Rencana perubahan strategis dalam pendekatan militer menjadi pendekatan teritorial yang akan dilakukan oleh Panglima TNI Andika Perkasa akan menjawab permasalahan Papua sehingga penyerangan-penyerangan ini bisa lebih menurunkan tingkat aksinya. Berita ketujuh, Jenderal Andika Perkasa kunjungi Papua pekan depan untuk menjelaskan penanganan kelompok kriminal bersenjata. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengungkapkan akan bertolak ke Papua minggu depan. Andika ingin mempercepat vaksinasi di Papua hingga membahas konsep baru penanganan teroris kelompok kriminal bersenjata organisasi Papua Merdeka. Andika juga mengatakan dirinya dengan Kapolri Jenderal Listio Prabowo sudah membahas detail konsep dalam menangani KKB. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Ludwig Friedrich Paulus mengatakan Andika berencana tidak lagi memakai pendekatan perang dalam menangani isu Papua. Dia menyebut Andika akan memakai pendekatan yang lebih lunak. Andika disebut akan menyelesaikan konflik Papua dengan memanfaatkan operasi pembinaan teritorial. Dia mengatakan TNI lebih mengedepankan komunikasi dengan kelompok-kelompok OPM. Ludwig mengklaim Andika Perkasa sudah mulai menyiapkan satuan teritorial di Papua dan para prajurit dilakukan seleksi khusus untuk masuk satuan teritorial ini. Selama ini, penanganan kasus Papua dilakukan melalui pendekatan-pendekatan operasi tempur yang dilakukan secara gabungan baik TNI dengan Polri. Beberapa peristiwa mengakibatkan beberapa anggota TNI maupun anggota Polri tewas ditembak oleh pasukan kelompok kriminal bersenjata di bawah organisasi Papua Merdeka.
pendekatan pembinaan teritorial yang akan dilakukan oleh Panglima TNI Andika Perkasa mudah-mudahan akan merubah pendekatan yang lebih strategis dan optimal dalam menangani kasus Papua yang hingga kini belum optimalisasi terhenti. Beberapa peristiwa itu dapat dikatakan pendekatan yang selama ini dilakukan tidak optimal sehingga kasusnya seolah-olah berlarut-larut dan tidak menyelesaikan permasalahan. Mudah-mudahan rencana Jenderal Andika Perkasa yang akan merubah strategi pendekatan dalam penanganan KKB Papua bisa menyelesaikan kasus Papua yang saat ini belum terungkap secara optimal. Berita ke-8, berkunjung ke Mekah, Menteri Agama berharap jemaah Indonesia bisa segera lakukan ibadah umroh. Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas berharap jemaah Indonesia bisa segera melepas kerinduan untuk menunaikan ibadah umroh di Arab Saudi. Hal ini dikatakan seusai Yakut bertemu dengan Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi HE Taufik Al-Arabiyah di Makkah. Setelah pertemuan ini, pihak Arab Saudi mengatakan bahwa Indonesia menjadi prioritas dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Setelah bertemu dengan Taufik, kata Yakut, pihak Arab Saudi mengatakan bahwa Indonesia menjadi prioritas dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Hasil pertemuan dengan Menteri Haji Saudi, tambah Menteri Agama, juga cukup progresif dan efektif. Hal itu tidak terlepas dari diskusi awal yang dilakukan Wakil Menteri Haji Saudi dengan tim Kementerian Agama. Kementerian Agama juga akan menyusun skenario dan timeline pemberangkatan haji umroh beserta penerapan protokol kesehatannya. Rumusan itu selanjutnya disampaikan kepada Kementerian Haji Saudi untuk dipelajari lebih lanjut. Selain membahas penyelenggaraan umroh, pertemuan dua menteri ini juga mendiskusikan upaya peningkatan kerjasama bilateral dalam bidang haji dan umroh. Ikut hadir dalam pertemuan ini Komisi 8 DPR RI Yandri Susanto, Sekjen Kementerian Agama Nizar, Dirjen PHU Kemendag Hilman Latif, Konjen RI Jeddah Eko Hartono, Konsul Haji dan Kuasa Usaha Id Antrim KBRI Riyadh Arif Hidayat. Berita ke-9, Prabowo bertemu Menteri Luar Negeri Perancis membahas lanjutan kerjasama pertahanan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Perancis Jean-Yves Le Drian di Kementerian Pertahanan Kemenhan di Jakarta. Keduanya melakukan pembicaraan sejumlah topik dan salah satunya adalah kerjasama di bidang pertahanan. Adapun kerjasama pertahanan Indonesia dan Perancis mencakup berbagai bidang, mulai dari intelijen, pelatihan, dan pendidikan militer, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan industri pertahanan. Selanjutnya, kerjasama pasukan pemelihara perdamaian, pemberantasan terorisme, serta pengembangan dan penelitian industri pertahanan termasuk produksi bersama. Sebelumnya, Prabowo dan Menteri Pertahanan Prancis menandatangani perjanjian kerjasama di bidang pertahanan di Prancis pada tanggal 28 Juni 2021. Pembentukan kerjasama ini merupakan tindak lanjut hasil pertemuan kedua Menteri Pertahanan pada Januari 2020 tahun lalu. Setelah melalui perundingan cukup panjang, di tengah pandemi COVID-19, kedua Menteri Pertahanan menyepakati teks perjanjian kerjasama pertahanan atau DCA yang tidak saja menjadi payung kerjasama pertahanan, tetapi juga memperkokoh kemitraan strategis kedua negara yang ditandatangani pada tahun 2011. Seperti diketahui, kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Perancis telah berlangsung cukup lama. Baru-baru ini, Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto mengunjungi Perancis untuk menjajaki pembelian alutsista khususnya matra udara, dalam hal ini pembelian pesawat Rafale. Kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Perancis tidak hanya cukup atas pembelian industri pertahanan, tetapi juga dalam bidang-bidang lain termasuk intelijen dan ilmu pengetahuan dalam bidang pertahanan. Sementara
Indonesia telah memiliki industri strategis bidang pertahanan. Dalam hal ini, Perindustrian Angkatan Darat atau PT Pindad. Mudah-mudahan perjalanan kerjasama antara Prancis dan Indonesia dalam industri pertahanan akan meningkatkan kemampuan Indonesia dalam bidang pertahanan, khususnya dalam kawasan ASEAN dan Asia Pasifik. Berita ke-10, Presiden Joko Widodo targetkan Indonesia mampu produksi mobil listrik dalam 3 atau 4 tahun ke depan. Presiden Joko Widodo menargetkan dalam 3 sampai 4 tahun lagi Indonesia bakal mampu memproduksi mobil listrik, hasil dari integrasi industri di dalam negeri. Berbagai upaya sudah dilakukan, yaitu dengan menghentikan ekspor material mentah seperti biji nikel supaya bisa diolah menjadi barang jadi atau setengah jadi di Indonesia. Kedepan, Jokowi juga bakal melarang boksit, tembaga, dan timah dengan tujuan membangun industri yang menghasilkan nilai tambah. Harapannya, Indonesia mampu memproduksi baterai litium hingga mobil listrik dalam beberapa tahun ke depan. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo optimistis bahwa program percepatan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau KBLBB di tanah air dapat terrealisasi sesuai dengan peta jalan yang sudah ditentukan. Dengan demikian, 2 atau 3 tahun lagi, mobil listrik produksi dalam negeri mulai bermunculan secara masif. Mulai dari yang berharga terjangkau sampai dengan berteknologi canggih. Untuk merealisasikannya, perkembangan hilirisasi produk nikel harus diperhatikan. Lalu, investor atau badan usaha milik negara juga harus didorong untuk mendirikan industri pengolahan di Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan Tajuk Rencana. Saya Iman Soleh, pamit undur diri. Tetap saksikan Tajuk Rencana hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia.